Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada video yang kedua dengan topik bahasan Just in Time dari kelompok 7 akuntansi biaya kelas 2A D4 akuntansi yang beranggotakan yang pertama Titik Windiani nomor BP 1911 02 10 23, yang kedua Mardiatul Ramadhani nomor BP 1911 02 10 27, dan yang ketiga Dita Andriana nomor BP 1911 02 20 33. Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama, konsep dasar just in time. Sebelum kita membahas konsep dasar just in time, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih just in time itu? Just in time adalah sebuah filosofi yang berusaha mendekati kesempurnaan. Dengan istilah lain, sering diartikan dengan tidak ada persediaan dan tidak ada stok, di mana produksi just in time tidak hanya merupakan teknik untuk mengontrol persediaan, tetapi juga mencakup strategi produksi. Just in time menunjukkan waktu dari kegiatan produksi di mana barang dikirim ke area produksi hanya pada waktu akan digunakan dan pada jumlah yang dibutuhkan, serta hanya pada proses produksi yang membutuhkannya. Konsep dasar sistem produksi just in time adalah perusahaan memproduksi output pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan jumlah yang sesuai kebutuhan pelanggan. Konsep just in time ini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk investasi jangka pendek, seperti sekuritas. Yang kedua, pengawasan dan penyimpanan barang produksi lebih teratur. Yang ketiga, kertas kerja dapat lebih sederhana. Keempat, perusahaan dapat mempekerjakan lebih sedikit karyawan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya. Yang kelima, keseluruhan sistem yang terdapat di perusahaan dapat beroperasi lebih efektif dan efisien. Selain dari keuntungan yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, tidak adanya toleransi untuk kesalahan. Yang kedua, diperlukan perencanaan lebih lanjut. Yang ketiga, resiko kehabisan stok. Dan yang keempat, membatasi jumlah persediaan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua sistem ini adalah terletak pada pendekatan yang dilakukan pada tahap menengah dalam produksi. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, pada sistem tradisional dirancang untuk meminimalkan biaya produksi pada komponen tertentu. Sedangkan pada sistem just in time mengatur proses produksi untuk merespon secara langsung tuntutan dari tahap produksi selanjutnya. Perbedaan ini dikenal dengan istilah perbedaan antara cost push dan demand pull. Yang kedua, tujuan dari pengaplikasian sistem just in time adalah memiliki jumlah produksi yang maksimal secara berkelanjutan dengan persediaan seminimal mungkin, di mana setiap komponen yang dikirim ke pabrik akan diserahkan pemuatan ke bagian perakitan. Sedangkan pada sistem tradisional berusaha memiliki persediaan yang cukup dalam batas tertentu, sehingga produksi dapat berlanjut bahkan dalam menghadapi kelangkaan atau kekurangan persediaan yang tidak terduga atau penundaan pengiriman. Yang ketiga, pada sistem tradisional, saat pengiriman yang diterima disimpan terlebih dahulu, akan dikirim ke gudang sampai dibutuhkan, sehingga
membutuhkan ruang pergudangan yang signifikan. Sedangkan pada sistem just-in-time, memandang inventaris pergudangan sebagai unnecessary cost atau biaya yang tidak diperlukan dan bisa dimanfaatkan lebih produktif. Begitupun di sistem tradisional yang mewajibkan para karyawan untuk menangani hampir semua pengiriman setidaknya 2 kali di dermaga pemuatan dan di perakitan. Serta jam kerja yang dihabiskan untuk memindahkan persediaan akan dianggap sebagai sumber daya terbuang bagi sistem just-in-time. Yang keempat, pada sistem just-in-time sangat sensitif terhadap kelangkaan persediaan karena satu pengiriman komponen yang terganggu akan cukup untuk menutup jalur produksi sampai proses akhir hingga pengiriman berikutnya tiba. Sedangkan pada sistem tradisional memiliki jadwal produksi yang tetap dan kecil kemungkinannya jalur produksi terganggu karena permasalahan persediaan. Yang kelima, pada sistem persediaan tradisional memungkinkan perusahaan membeli persediaan dalam jumlah besar saat harga murah dan menggunakan inventaris saat harga tinggi. Sedangkan pada sistem persediaan just-in-time harus membayar harga pasar karena sistem ini tidak menyediakan persediaan terlebih dahulu, melainkan menyiapkan persediaan jika dibutuhkan. Selanjutnya, konsep backflash costing. Backflash costing adalah metode pengumpulan gaya produksi dengan menghilangkan sebagian ayat jurnal yang terkait dengan tahap-tahap mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi. Penggunaan perhitungan harga pokok backflash, satu atau beberapa ayat jurnal dihilangkan tergantung tingkat penerapan just-in-time. Perhitungan harga pokok backflash menyederhanakan sistem perhitungan biaya tanpa menghilangkan banyak informasi. Perbedaan backflash costing dengan job order costing dan proses costing adalah kurangnya penelusuran terperinci atas biaya work in process. Akun persediaan tidak lagi disesuaikan selama periode akuntansi, tetapi saldonya dikoreksi menggunakan ayat jurnal pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, hubungan backflash costing dengan just-in-time. Penerapan konsep just-in-time membawa pengaruh terhadap proses produksi yang menjadi lebih cepat, sehingga lama waktu proses mulai dari bahan baku diproses sampai dengan produk selesai berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan dalam hitungan jam. Dengan pendeknya waktu proses, penggunaan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses tidak memadai lagi. Backflash costing digunakan untuk mengimbangi produksi dengan just-in-time. Baiklah, selanjutnya analogi dasar dari akuntansi keuangan. Sebagai analogi mengenai backflash costing, kita dapat membandingkan dengan pencatatan persediaan sistem perpetual dengan sistem periodik, di mana dalam sistem perpetual akan mengupdate setiap kali ada penambahan atau pengurangan persediaan, sehingga saldo persediaan dan COGS dapat diketahui setiap saat. Sedangkan pada sistem periodik, akun persediaan tidak diupdate setiap kali ada penambahan atau pengurangan persediaan, sehingga saldo persediaan dan COGS tidak bisa diketahui secara langsung seperti sistem perpetual. Maka pada akhir periode akan dilakukan perhitungan fisik atas persediaan yang ada dan untuk mencari COGS menggunakan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Kemudian perbandingan antara backflash costing dengan traditional costing kurang lebih seperti analogi yang sudah dibahas tadi. Maka pada traditional costing, akun work in process akan diupdate setiap kali ada penambahan atau pengurangan, sehingga saldo work in process dan COGS dapat diketahui setiap saat. Maka traditional costing ini kita analogikan seperti sistem perpetual. Kemudian pada backflash costing, akun work in process tidak diupdate apabila ada perubahan baik penambahan atau pengurangan,
sehingga saldo work in process dan COGS dihitung pada akhir periode. Maka back flash costing ini kita analogikan seperti sistem periodik. Inilah pembahasan kami mengenai topik just in time. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.